Shalom Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu di rumah baik-baik saja dengan anugerah Tuhan, dengan setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Minggu tanggal 28 Maret, kita memasuki minggu keempat di bulan Maret. Selamat beribadah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas setiap berkat, atas setiap bimbingan kami ada hingga hari ini. Bapa yang baik, kami tahu bahwa Engkau yang Maha Tahu segalanya. Engkau tahu kekurangan kami, Engkau apa yang perlu bagi kami. Segala sesuatunya kami serahkan ke tangan-Mu, Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer ke rekening berikut. Karena kemurahan Tuhan sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan janji terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan janji terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan janji terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Nyatakan ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat Baik, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah setiap kita mempersiapkan hati kita, Bapak Ibu persiapkan Alkitabnya, mempersiapkan catatan khotbahnya, supaya apa yang kita dengarkan hari ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Mari kita buka hati kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu. Tuhan, pimpin ibadah kami, pimpin dengan kuasa-Mu Tuhan, supaya pengurapan Allah turun atas setiap jemaat-Mu di GBI God's Zone yang ada Tuhan. Biarlah zonanya Allah kami rasakan dalam kehidupan kami. Segala puji dan hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, perkenalkan nama saya Pastor Boyke Pakpahan. Saya berterima kasih buat gereja Tuhan di GBI God's Zone yang bisa mengundang saya di tengah-tengah
keadaan pandemi COVID, di tengah-tengah keadaan dunia yang sudah tidak menentu. Dan saya tidak lupa mengucapkan sangat-sangat berterima kasih kepada Pastor Santoha Tatang, Bapak Gembala terkasih, salam kenal. Next time kita bisa berjumpa tatap muka dan kita bisa saling menguatkan. Terima kasih. Nah, berapa banyak dari Bapak Ibu yang sudah siap untuk mendengarkan sabda Tuhan? Saya harap Bapak Ibu siap semua ya. Hari ini tema khotbah yang Tuhan ingatkan kepada saya ketika mempersiapkan khotbah ini, yaitu bagaimana kehidupan kita supaya tidak menyerah. Hidup kita tetap kuat di dalam Tuhan. Hidup kita tetap yang namanya itu mengandalkan Tuhan. Amin. Mungkin Bapak Ibu hari ini ada yang sedang sakit. Mungkin ada saudara, tetangga, atau mungkin orang-orang yang kita kasihi sedang kena pandemi COVID. Mungkin ada yang lagi krisis ekonomi, sedang menghadapi yang namanya itu usaha yang tidak jelas arahnya mau kemana, bahkan kehidupan pekerjaan. Tetapi hari ini ada pesan Tuhan buat Bapak Ibu Saudara, supaya engkau tidak mengalami namanya itu keputusasaan. Maka izinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari Minggu yang indah ini, hari Minggu yang cerah ini, kepada saudara semuanya. Dan saya harap kita bukan nonton ibadah online, tapi kita sedang melakukan ibadah secara online. Untuk itu biar hati kita tetap inline kepada hatinya Tuhan. Amin. Nah, hari ini tema khotbah yang Tuhan ingatkan yaitu don't give up for what is right. Jadi saudara jangan sampai menyerah dalam kehidupan ini untuk hal-hal yang benar. Kalau kita lihat banyak orang putus asa, akhirnya dia melakukan hal-hal yang salah. Dia tidak lagi hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bahkan ketika masalah datang, ketakutan datang, sakit penyakit datang, atau krisis keuangan, ekonomi datang, maka tidak sedikit anak-anak Tuhan, tidak sedikit orang yang suka ke gereja, tidak sedikit orang yang rajin beribadah, bahkan sudah menjadi pelayan Tuhan, tidak lagi hidup di dalam kebenaran. Kenapa itu terjadi? Karena keputusasaan. Kenapa itu terjadi? Karena hidupnya tidak melekat kepada Tuhan. Maka hari ini tema khotbah saya yaitu don't give up for what is right. Jangan menyerah untuk apa yang benar di dalam kehidupan saudara dan saya. Setuju katakan amin. Apapun yang hari ini sedang saudara alami, apapun yang hari ini sedang saudara hadapi sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayannya Tuhan, saya mau katakan jangan menyerah. Kenapa Pak saya jangan menyerah? Karena disitulah Tuhan bekerja. Saudara tidak diizinkan untuk menyerah, tetapi saudara diizinkan untuk berserah kepada Tuhan. Karena ketika kita berserah kepada Tuhan, maka kita sedang mengangkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan untuk bisa menyelamatkan kehidupan saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Untuk itu, walaupun saudara katakan, Pak udah genting Pak, Pak sepertinya sudah tidak bisa diselamatkan, Pak sepertinya habis ini. Dan mungkin saudara katakan, aduh habis, mati aku, hancur hidupku, udah berantakan semuanya. Tetapi tunjukkan iman saudara kepada dunia dan kepada surga. Karena bagian iman itu adalah bagian saudara. Bagian Tuhan apa Pak? Bagian Tuhan adalah melakukan mujizatnya. Anda dan saya tidak bisa melakukan mujizat, tapi saudara dan saya bisa menjadi pelakunya. Artinya Tuhan yang melakukan melalui kehidupan saudara dan saya. Dan saudara punya bagian, yaitu iman. Makanya ketika Tuhan berkata kepada seseorang, kepada para murid tentang berbicara tentang iman, iman itu bukan supaya terjadinya apa yang kita mau, tetapi iman itu terjadi apa yang Tuhan mau. Dan mungkin saudara pernah dengar cerita tentang Tuhan Yesus berbicara kepada muridnya. Tuhan katakan, jika ada orang yang bersalah kepadamu, ampuni. Kalau misalnya dalam 7 kali dia melakukan kesalahan terhadap dirimu, ampuni. Lalu para murid berkata, tambah-tambahkanlah iman kami. Lalu Tuhan jawab apa?
Seandainya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu akan bisa berkata kepada pohon ini, beranjaklah dan tertanamlah ke laut. Artinya apa? Bahwa Tuhan berkata kepada saudara dan saya, bagian iman itu adalah bagian saudara dan saya. Saudara tidak bisa minta menambahkan iman kepada Tuhan, tetapi engkau yang harus menambahkan imanmu kepada Tuhan. Apa tuh iman? Kepercayaan. Apa tuh iman? Artinya kebenaran Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Apa tuh iman? Bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tetapi itu terjadi dalam kehidupan kita. Itu iman. Apa hubungannya Pak dengan don't give up for what is right? Karena orang yang hidup dalam kebenaran, pasti dia hidup karena iman. Amin. Maka untuk itu ketika kita berbicara tentang hidup supaya tidak menyerah untuk melakukan hal-hal yang benar, maka saudara harus bisa namanya itu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan, saudara tidak bisa melakukan apapun. Saudara kenal Tuhan, tidak menjadi pelaku firman Tuhan, maka kita adalah orang yang munafik. Saudara harus bisa selaras. Cinta Tuhan pasti cinta firman-Nya. Amin. Nah, untuk itu saudara, coba pikirkan baik-baik. Renungkan baik-baik. Kira-kira hal-hal apa yang hampir saja, bahkan saudara sudah putus asa menghadapi kehidupan ini, yang membuat hidupmu jadinya jauh daripada kebenaran firman, yang membuat kehidupan saudara akhirnya tidak lagi hidup dalam kebenaran, yang akhirnya dalam kehidupan saudara mengalami yang namanya itu hidup di dalam dosa. Kenapa? Karena saudara sudah mengalami menyerah, putus asa. Saudara sudah berkata, tidak ada Tuhan-Tuhan lagi. Tuhan tidak ada. Tuhan tidak perhatikan hidupku. Udah nggak Tuhan-Tuhanan lagi, nggak doa-doa lagi. Mungkin ada dari antara saudara berkata demikian. Ketika saudara berpikir, tega banget ya Tuhan ya, tidak memperhatikan hidupku. Tetapi saya mau katakan, kalau sampai hari ini saudara ada, itu karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Jangan pandang Tuhan dengan materi, jangan pandang Tuhan dengan keuangan, jangan pandang Tuhan, jangan ukur Tuhan dengan dunia ini. Tetapi pandanglah wajah Tuhan, tetapi lihatlah Tuhan dengan kedalaman hatimu. Semakin engkau cinta Tuhan, semakin engkau kuat di dalam Tuhan, semakin engkau bersekutu sama Tuhan, maka semakin kuduslah kehidupan saudara di dalam Tuhan. Ketika hidupmu semakin cinta Tuhan, semakin bersekutu di dalam Tuhan, maka akan ada pujian dan penyembahan dan doa di dalamnya. Orang yang suka memuji menyembah Tuhan, maka hidupnya akan selalu terpelihara di dalam Tuhan. Bukankah dalam Matius 6 Tuhan katakan tentang janganlah khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang apa yang kau makan, minum, pakai, Tuhan katakan. Tangkap baik-baik saudara. Tuhan katakan jangan khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang apa yang kau pakai. Jangan khawatir tentang apa yang kau makan. Jangan khawatir tentang kehidupanmu di dalam dunia ini. Tuhan katakan demikian. Bukankah hidup itu lebih berharga daripada pakaian dan minuman? Artinya saudara, kehidupan saudara tidak hanya ada di dalam dunia ini, tetapi kehidupan saudara kekal. Sampai Yesus datang, maka sampai hari penghakiman, maka hanya ada dua kehidupan. Kehidupan di alam maut, yaitu neraka, dan kehidupan di alam surga, yaitu hidup damai bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan katakan sekali lagi, jangan khawatir tentang apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan putus asa. Besok mau makan apa? Akhirnya karena saudara bingung, gak ada uang, maka saudara halalkan untuk korupsi. Saudara halalkan untuk jual diri. Saudara halalkan untuk berbohong. Saudara halalkan untuk mencuri. Saudara halalkan untuk melakukan banyak hal-hal yang jahat. Karena apa? Karena saudara berpikir Tuhan sudah tidak tolong lagi. Tetapi saya mau katakan, Tuhan pertolongannya tidak pernah terlambat kepada saudara dan saya. Amin. Kalau ada teman, saudara, adik, kakak, suami, istri, orang tua atau anakmu di sebelah kiri kananmu, katakan, colek mereka dan bisikan ke telinga mereka dan katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupmu. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Amin. Bisikin saudara, kasih kekuatan,
bahwa umat Tuhan itu hidup dari firman. Perkataanmu adalah perkataan yang berkuasa. Mulut orang itu adalah firman. Maka apapun yang kau katakan itu akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk itu katakan yang benar. Lalu Tuhan katakan di dalam kitab Matius itu, saudara, Matius 6, tentang hal kekhawatiran. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan minuman? Lalu dikatakan di ayat itu, kalau kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, masih khawatir tentang apa yang kau makan, minum, pakai, engkau menyerah dengan keadaan ini, engkau tidak lagi hidup dalam kebenaran karena engkau bingung mau makan apa. Bahkan orang menghalalkan segala cara untuk bisa hidup mewah. Orang menghalalkan segala cara supaya bisa beli baju yang mahal. Orang menghalalkan segala cara, saudara, untuk bisa apa, saudara? Untuk bisa yang namanya itu membeli handphone mahal, beli mobil mahal, menghalalkan segala cara. Hanya untuk apa? Untuk hidupnya itu mewah, nyaman. Sedangkan orang Kristen hidupnya nggak pernah nyaman. Tapi orang Kristen hidupnya pasti aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Maka untuk itu, don't give up for what is the right. Jangan menyerah untuk apa yang benar. Apa maksudnya, Pak? Tetap jaga iman. Jangan mau kompromi terhadap dosa. Jangan mau kompromi terhadap hal-hal yang jahat di mata dunia ini. Tapi engkau harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Engkau harus pegang kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Karena hidupmu hidup yang berlandaskan firman Tuhan. Tanpa firman, maka kita hidupnya akan mati. Bukankah saudara dan saya dihidupkan dengan firman Tuhan? Bukankah saudara dijadikan, alam semesta dijadikan dengan firman Tuhan? Lalu apa yang harus kita takutkan? Makanya dikatakan di ayat selanjutnya, saudara, di dalam Matius 6 itu, saudara, dikatakan demikian. Jika kita masih khawatir tentang apa yang makan dan minum pakai, tidak ada bedanya dengan orang-orang yang masih menyembah berhala. Tidak ada bedanya sama mereka yang tidak menyembah kepada Tuhan. Lalu untuk apa kita menyembah Tuhan? Kalau ternyata kita sama dengan mereka yang menyembah berhala, sama mereka yang tidak menyembah kepada Tuhan yang hidup, sia-sia. Maka untuk itu, yuk hari ini, kalau ada rencana-rencana saudara besok atau sebentar lagi untuk melakukan hal-hal yang tidak benar karena saudara berpikir hidup sudah kritis, hidup keuangan sudah krisis, lalu saudara izinkan hal-hal yang tidak benar itu terjadi, hal-hal yang tidak benar itu Anda lakukan. Hari ini saya mau katakan, stop. Jangan lakukan dosa, jangan lakukan ketidakbenaran. Saudara punya kuasa untuk hidup beradaptasi. Kalau posisi saudara lagi di bawah, nikmati. Posisi saudara lagi di atas, nikmati. Dimanapun posisi saudara hari ini, pastikan itu ada Tuhan dalam setiap posisi saudara. Saudara, di dalam Filipi 4 ayat 13, dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, I can do all things through Christ which strengthens me. Artinya, engkau dan saya bisa melakukan segala hal semuanya ketika Yesus ada di dalam kehidupan kita yang memberikan kekuatan. Jadi untuk hidup di dalam kebenaran, untuk hidup tidak menyerah untuk apa yang benar, maka pastikan Tuhan ada dalam kehidupanmu. Dalam Matius 6 dikatakan, maka untuk itu carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Gagalnya anak-anak Tuhan untuk hidup tetap berpusat kepada Allah, gagalnya anak-anak Tuhan untuk hidup sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, gagalnya anak-anak Tuhan untuk bisa benar-benar menjadi pelaku firman, yaitu ketika mereka lebih khawatir tentang apa yang mereka makan, minum, pakai, daripada mereka khawatir apakah hari ini aku sudah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang membuat kehidupan seorang menjadi goyang, menjadi bimbang, menjadi takut, menjadi menyerah, menjadi jauh daripada Tuhan. Karena apa yang ada dalam pikirannya, yang dia pikirkan cuma ketakutan dan ketakutan tentang apa yang dia makan, minum, pakai.
Dia tidak pernah khawatir apakah hari ini kerajaan Allah ada dalam kehidupanku. Apakah hari ini aku sudah melakukan kebenaran firman Tuhan. Seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya khawatir kalau hari ini aku tidak melakukan kerajaan Allah dalam kehidupanku. Aku tidak menghidupi kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam kehidupanku. Meaning, pengertian dari tentang hal kekhawatiran dalam Matius 6 ayat 25 sampai 33, yaitu Tuhan ajarkan saudara untuk melakukan hal-hal yang benar supaya saudara tidak menyerah, tidak putus asa untuk hal-hal yang benar. Tetapi sering sekali iblis menggoda seperti Adam dan Hawa digoda di Taman Eden. Mereka khawatir tentang apa yang mereka tidak boleh makan, tentang buah pengetahuan yang baik itu dan buruk itu. Padahal mereka sudah berada di tamannya Allah, Taman Eden, taman hadiratnya Tuhan. Seharusnya mereka percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Seharusnya ketika seseorang sudah berada dalam hadirat Tuhan, perbandingannya 1 banding seluruh yang ada dalam Taman Eden. Bisakah saudara berpikir dengan jernih hari ini? Jangan-jangan hanya masalah satu hal, saudara haramkan seluruh berkat Tuhan. Jangan-jangan seperti Adam dan Hawa, dia gara-gara satu pohon itu dia haramkan kehidupannya untuk bisa menerima berkat-berkat Tuhan yang lainnya. Jangan haramkan hidupmu gara-gara masalah, gara-gara krisis, gara-gara keadaanmu saat ini. Tetapi biarlah pada hari ini engkau halalkan firman, engkau halalkan kerajaan Allah dalam kehidupanmu, dan engkau berkata, I can do all things through Christ with the strength than me. Kalau engkau katakan bahwa aku sanggup melakukan segala hal bersama dengan Kristus yang memberikan kekuatan di dalam kehidupanku. Amin, saudara. Bagaimana supaya kehidupan saudara dan saya itu bisa berada untuk hidup tidak menyerah, berada hidup dalam kebenaran. Ada 4 poin secara cepat saya akan berikan kepada saudara. Dan sebelum 4 poin itu saya berikan kepada saudara, ada perkataan daripada Pastor Norman Vincent Peale. Pastor Norman Vincent Peale berkata demikian, saudara. Kehebatan seseorang tidak terletak pada sikap mereka dalam menghadapi hal-hal yang baik, tetapi pada saat mereka menghadapi hal-hal yang buruk dan kegagalan yang melanda mereka. Jadi kehebatan seseorang itu bukan posisinya lagi baik-baik saja, aman-aman saja. Tetapi kehebatan seseorang itu kelihatan, kehebatan, kegagahan seseorang itu akan terlihat pada saat mereka menghadapi hal-hal yang buruk dalam kehidupannya, menghadapi hal-hal yang gagal dalam kehidupannya dan melanda mereka. Mungkin ada dari anak-anak saudara yang ikut SMPTN, fail, gagal. Jangan menyerah. Ada Tuhan di balik itu. Mungkin saudara sedang tender satu perusahaan, terus saudara mendapat tendernya. Jangan menyerah. Ada rencana Tuhan yang lebih hebat daripada itu. Tetapi hari ini saudara harus bisa berkata dalam kehidupanmu, aku tidak akan menyerah untuk hal-hal yang benar. Jaga kemurnian iman saudara, jaga kekudusan hidup saudara, jaga martabat saudara sebagai ahli-ahli waris kerajaan Allah di dalam dunia ini. Bagaimana caranya? Poin yang pertama, 4 langkah untuk saudara hidupnya tidak menyerah untuk hal yang benar. Yang pertama, miliki pandangan yang benar kepada Allah. Ayatnya 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Kalau saudara bisa memandang Allah dengan benar, maka masa lalu, masa ini, masa akan datang itu hanya sebuah histori dalam kehidupan saudara. Yang menentukan adalah pandangan yang saudara. Apakah hari-hari ini saudara memandang setiap hal dalam kehidupan dengan benar? Ketika saudara rugi, pandangan saudara seperti apa? Apakah ketika saudara rugi, lalu pandangan saudara menjadi rugi dan saudara menjadi depresi dan frustasi? Ketika saudara gagal, pandangan saudara bagaimana? Apakah saudara tetap gagah melakukan firman Tuhan? Atau saudara semakin melemah, gagal? Saudara tidak bisa memandang Tuhan dengan benar. Tetapi hari ini, yuk, bagi saudara yang berkata, Tuhan, aku tidak mau menyerah untuk melakukan hal yang benar. Artinya aku tidak mau hidup dalam kecurangan. Maka mulailah hari ini saudara melangkah. Langkah pertama saudara, yaitu cek, apakah engkau memandang Tuhan dengan benar? Atau engkau memandang Tuhan hanya sebatas apa yang kau mau? Atau engkau memandang Tuhan
hanya sebatas menjadi jemaat yang matre? Apa engkau memandang Tuhan hanya sebatas keinginan dan kebutuhanmu saja? Ketika semuanya baik-baik saja, ketika semuanya nyaman-nyaman saja, kau tidak pernah memandang Tuhan. Engkau lebih memandang hartamu, engkau lebih memandang kekayaan jabatanmu. Makanya tidak heran ketika harta hilang, jabatan hilang, saudara frustasi. Kenapa? Karena pandangan saudara salah. Saudara mandangnya bukan Tuhan, mandangnya kekayaan, mandangnya jabatan. Maka sering sekali goncang, goyang, hantaman datang, badai datang, hancur hidupnya. Tetapi hari ini saya mau katakan, pandang Tuhan dengan benar. Yang mau katakan amin, ngomong kanan kirinya, bro, pak, ma, nak, pandang Tuhan dengan benar. Amin. Lalu poin yang kedua yang Tuhan ingatkan adalah miliki pikiran yang benar. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 katakan, semua yang benar, semua yang manis, semua yang mulia, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Artinya apa? Kata pikirkanlah dalam bahasa aslinya adalah logisiomai, think on. Jadi apa yang ada dalam pikiran saudara menentukan tindakan saudara. Jadi kalau pikiranmu benar, maka tindakanmu akan benar. Saudara tidak akan menyerah untuk hal-hal yang benar. Amin. Saudara tidak akan mengambil keputusan yang salah. Krisis ekonomi datang, masalah datang, ekonomi keuangan keluarga hancur, lalu saling menyalahkan suami istri. Lu yang salah, lu yang salah. Akhirnya mau cerai. Hari ini saya mau katakan, stop. Jangan rumah tanggamu dikuasai oleh mamon. Bukan uang yang menguasai rumah tanggamu. Rumah tanggamu yang harus menguasai uang. Kamu yang harus menjadi tuan atas harta bendamu. Kamu yang harus menjadi tuan atas kehidupanmu. Bukan kehidupanmu yang menjadi tuan atas kehendakmu. Camkan baik-baik. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, saudara. Yohanes 15 ayat 5. Bagaimana supaya hidup kita tidak menyerah? Andalkan Tuhan dengan benar. Tadi sudah saya katakan, jangan mengandalkan Tuhan karena kepengenan kita saja. Jangan mengandalkan Tuhan karena engkau pengen mobil. Jangan andalkan Tuhan hanya sekedar karena ingin sembuh dari COVID. Jangan andalkan Tuhan supaya sakitnya itu hilang. Jangan andalkan Tuhan supaya usahanya baik-baik saja. Tapi Anda mengandalkan Tuhan dalam kondisi, dalam keadaan apapun, saudara tetap berkata, Allahku sanggup mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Daud di dalam kitab Mazmur berkata, Tuhan ada di depanku dan di belakangku, dan tangannya mengurapi aku. Itu adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Hei, saudara tahu, Musa berkata, bila Tuhan tidak besertaku, ku tidak mau berjalan. Artinya apa? Andalkan Tuhan. Daniel 3 kali sehari dia menghadap loteng atas. Kenapa? Dia perlu Tuhan untuk menghadapi orang-orang yang di atasnya dan orang-orang yang ada di bawahnya. Orang yang mengandalkan Tuhan, maka akan ada roh Tuhan dalam kehidupannya. Ada roh hikmat dan pengertian, ada roh nasihat dan keperkasaan, serta ada roh takut akan Tuhan. Itu poin yang ketiga. Dan poin yang terakhir, saudara, poin yang terakhir, bagaimana supaya hidup kita tidak menyerah untuk hal yang benar, tetap pada jalan yang benar. Seperti ada lagu dikatakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya. Amin, saudara. Jadi tetapkan hidupmu pada jalan yang benar. Ingat, tiap langkahku, langkah orang benar diatur oleh Tuhan. Yang tidak mau diatur oleh Tuhan langkahnya, itu langkah orang bebal. Pasti kalau saudara bukan orang yang bebal. Bebal itu saudara ngerti firman, tahu firman, tidak melakukan. Itu bebal. Maka untuk itu biarlah langkah-langkah dalam kehidupan saudara, langkah-langkah yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Langkah-langkah yang menyenangkan hati Tuhan. Langkah ketaatan
langkah penundukan diri, langkah dalam pujian penyembahan, langkah yang mau menerobos setiap rintangan dan tantangan, langkah yang mau berdoa dan melakukan. Lakukan apa yang Anda doakan, doakan apa yang Anda lakukan. Langkah yang suka berdoa, karena kenapa? Orang yang suka berdoa, dia tidak suka berdosa. Orang yang suka berdosa, dia tidak suka berdoa. Colek kanan kirinya, tanya, lu yang mana? Yang suka berdoa atau yang suka berdosa? Amin saudara. Orang yang suka berdoa, langkah hidupnya pasti aman dalam penyertaan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, 4 poin firman Tuhan. Don't give up for what is right dalam kehidupan saudara. Mungkin hari ini ada di antara saudara yang sedang menghadapi hampir saja putus asa. Tetapi hari ini firman Tuhan diberikan dalam kehidupanmu bukan satu kebetulan, tapi suatu kebenaran. Kalau ada di antara saudara yang sudah mau bunuh diri, di antara saudara sudah ada yang putus asa, mau pindah agama, tidak mau punya iman lagi, bahkan ingin murtad, bahkan sudah marah sama Tuhan, hari ini saya mau katakan, berbalik. Selagi masih ada kesempatan dalam hidup ini, datang kepada Tuhan. Amin. Mari saudara yang berkata, Tuhan aku perlu Engkau, Tuhan aku perlu Engkau, mari tutup matamu. Kita akan berdoa. Bapa Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anakmu yang hari ini sedang beribadah secara online. Hari ini kami, Tuhan ingatkan supaya hidup kami jangan menyerah. Mungkin ada di antara kami yang menyerah Tuhan. Mungkin ada ibu-ibu yang hari ini hampir setiap malam nangis. Biarlah hari ini Tuhan jamah hidupnya. Kalau ada seorang bapak, seorang suami yang begitu stresnya, yang begitu hatinya kecewa dan mungkin hampir sakit hati, yang begitu marah, hari ini buka hatimu, Pak. Izinkan Roh Kudus menjamah hidupmu. Minta ampun sama Tuhan. Minta Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran. Saya rasakan di sini. Saya rasakan juga. Ada begitu banyak anak-anak muda yang hidupnya tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Hidup yang sudah menyerah. Hari ini saya mau katakan, bertobat, jangan menyerah, datang kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihimu, Tuhan menyayangi. Tuhan berkati setiap kita. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Sebelum kita akhiri ibadah hari ini, izinkan saya berdoa kepada saudara, dan saudara siap untuk menerima berkat Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, firman-Mu telah Kusampaikan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Dan Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu dengan kasih anugerah-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat bebannya diangkat, yang terikat dilepaskan. Mereka yang hari ini putus asa, mereka yang hari ini sedang menyerah, bahkan mereka yang hari ini hidup di dalam dosa, bahkan ada yang sampai menjual diri, melakukan seks bebas. Hari ini Tuhan, biarlah mereka bertobat, dan Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran mereka. Kalau hari ini ada yang melangkahnya ingin melakukan korupsi, melakukan perbuatan curang, lari daripada tanggung jawab, hari ini Tuhan, biarlah mereka Tuhan tarik kembali oleh imannya, dan mereka datang kepada Tuhan. Dan hari ini buka hatimu saudara, minta ampun kepada Tuhan. Ngomong, ampuni aku Tuhan, tolong keluargaku Tuhan, pulihkan kehidupanku Tuhan, pekerjaanku, usahaku, bisnisku, rumah tanggaku. Tuhan, dengar doa-doa mereka. Dengar doa mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu telah Kusampaikan. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan menyertai kami. Angkat sekali lagi tanganmu, saudara terkasih jemaat Tuhan GBI Gaza. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Cinta kasih-Nya menyertai kehidupan saudara hari ini sampai selama-lamanya. Dan biarlah Tuhan buat kau naik dan tidak pernah turun. Tuhan menjadikan kau kepala dan bukannya ekor.
Di antaramu tidak ada yang gagal, di antaramu tidak ada yang kalah. Tapi Tuhan berikan kemenangan dan keberhasilan dalam kehidupanmu. Sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Biar hatimu dalam keadaan kudus, tak bercacat celah. Maranatha. Engkau yang diberkati dan percaya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.